Mama aja senang. Cerita dongeng Cinderella. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis cantik yang baik hati. Gadis itu bernama Cinderella. Kebaikan hatinya membuat semua orang menyayanginya, bahkan hewan-hewan menyayanginya, terutama dua sahabatnya, Gus dan Jack. Mereka mau melakukan apa saja demi Cinderella, sahabatnya. Cinderella hidup bersama ibu tiri dan saudara tirinya yang bernama Anastasia dan Drizella. Berbeda dengan Cinderella yang baik dan rajin, Anastasia dan Drizella sangat malas dan iri hati. Mereka menyuruh Cinderella mengerjakan semua pekerjaan seperti membersihkan rumah, menjahit, memasak, dan berkebun. Walaupun perlakuan kedua saudaranya sangat buruk, namun Cinderella mencoba melakukan yang terbaik dan berusaha membuat ibu tiri dan kedua saudara tirinya bahagia. Nyonya Tremaine, ibu tiri Cinderella, merupakan orang yang dingin, kejam, dan sangat iri dengan pesona dan kecantikan Cinderella. Dia senang membuat Cinderella sibuk dengan pekerjaan. Bahkan Cinderella yang kelelahan tidak membuatnya kasihan. Dia malah memberikan tugas tambahan, yaitu meminta Cinderella memandikan kucingnya yang nakal, yaitu Lucifer. Pada suatu hari, seorang utusan dari istana tiba dengan undangan khusus. Akan ada sebuah pesta besar di istana. Raja ingin anaknya segera mencari calon istri. Setiap gadis muda di kerajaan diundang, termasuk Cinderella. Cinderella sangat bersemangat dengan undangan pesta itu. Di loteng, ia menemukan gaun yang dulu milik ibunya. Gaun itu memang agak kuno, namun dengan kepintarannya Cinderella membuat gaun itu menjadi sangat indah. Nyonya Tremaine tidak ingin Cinderella anak tirinya pergi ke pesta yang akan diselenggarakan di istana. Dia ingin pangeran bertemu Anastasia dan Drizella. Dia sangat berharap pangeran akan menikahi salah satu dari kedua anaknya. Nyonya Tremaine terus memberikan Cinderella pekerjaan yang sangat banyak. Dia akan membuat Cinderella sibuk sepanjang malam. Ini akan membuat Cinderella tidak memiliki kesempatan untuk datang ke pesta besar di istana kerajaan. Sementara Cinderella terus bekerja menyelesaikan tugas dari ibu tirinya. Para tikus dan para burung membantu membuat gaun Cinderella menjadi indah. Bahkan menambahkan pita dan manik-manik yang telah dibuang oleh kedua saudara tiri Cinderella. Para hewan itu bekerja sama untuk membuat gaun kuno yang sederhana menjadi gaun yang indah dan luar biasa. Cinderella sangat gembira melihat gaun ibunya itu menjadi gaun yang sangat indah dan pantas sekali di tubuhnya. Sekarang dia bisa pergi ke pesta dengan percaya diri. Oh, terima kasih banyak ya, Gus dan Jack. Ketika saudara tiri Cinderella melihat pita dan manik-manik lama mereka pada gaun Cinderella, mereka menjadi marah. Mereka iri dengan gaun Cinderella yang indah dan berkilauan. Walaupun manik-manik dan pita itu telah mereka buang, mereka memintanya kembali. Bahkan mereka merobek baju Cinderella untuk melepaskan manik-manik dan pita itu. Nyonya Tremaine tidak menghentikan kedua putrinya. Dia pun iri karena Cinderella terlihat sangat cantik dan menawan menggunakan gaun lama itu. Sambil tertawa, kedua saudara tirinya pergi meninggalkan Cinderella. Mimpi Cinderella pergi ke pesta sirna. Tidak cukup waktu baginya untuk bisa pergi ke istana. Cinderella lari ke kebun dan menangis. Pada saat itu, datanglah ibu peri. Wah, dengan tongkat ajaibnya, dia merubah labu menjadi kereta kuda yang sangat indah. Cinderella sekarang bisa pergi ke pesta. Namun masih ada satu masalah. Gaun Cinderella telah rusak dan tidak bisa dipakai. Dan peri itu pun mengucapkan mantranya, budi budi bu.
sambil melambaikan tongkatnya kembali. Ajaib! Cinderella sekarang mengenakan gaun yang indah dan sandal kaca yang berkilau. Namun ibu peri mengingatkan, pada saat jam berdentang pukul 12 malam tepat, mantra sihir akan sirna. Kemudian di pesta, sang pangeran tak bisa melepaskan pandangan matanya dari Cinderella yang terlihat luar biasa cantik dan menawan. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia segera mengajak Cinderella berdansa. Orkestra dimainkan dan Cinderella pun menari dengan gadis cantik yang namanya dia masih tidak tahu. Dan bagi Cinderella, malam itu mimpinya menjadi kenyataan. Waktu berlalu, jam mulai mendekati waktu tengah malam. "Selamat tinggal," kata Cinderella, dan kemudian bergegas pergi. "Tunggu! Saya bahkan tidak tahu nama Anda." Cinderella pun terburu-buru. Dia khawatir mantra ibu peri itu akan sirna ketika ia masih berada di pesta. Ketika berlari, salah satu sepatunya tertinggal. Sepatu kacanya tertinggal. Baik Cinderella maupun Pangeran Tampan tidak dapat melupakan kejadian pada malam itu. Mereka sama-sama saling merindukan. Pangeran mengirimkan utusan untuk menemukan gadis yang cocok dengan sepatu kaca. Utusan itu datang ke setiap rumah untuk meminta semua gadis mencoba sepatu kaca itu. Lalu, kedua kakak tiri Cinderella mencoba sepatu kaca itu. Kaki mereka berdua terlalu kebesaran, tapi terus memaksakan masuk. Lady Tremaine mengunci Cinderella di loteng, tapi teman-temannya tikus Cinderella itu membebaskannya. Pada saat Cinderella mencoba sepatu kaca yang dibawa utusan istana, Nyonya Tremaine tersandung sehingga sepatu kaca hancur. Di sakunya dia memiliki sepatu lainnya di sakunya. Dan saat dicoba itu cukup. Kemudian Cinderella dan pangeran segera menikah. Semua orang bersuka cita termasuk teman-teman tikus Cinderella, Gus dan Jack yang mengenakan pakaian khusus untuk pernikahan. Penuh dengan sukacita, Pangeran Tampan dan Cinderella hidup bahagia selamanya.